Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirul Rahma Insani, NPM 1904290006 dari kelas Agroteknologi 1 Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, pertama-tama puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas PowerPoint yang berjudul tentang budidaya tanaman kopi. Tugas ini disusun guna memenuhi tugas dari Ibu Dr. Rini Sulistiani SPMSI pada mata kuliah budidaya tanaman tembakau, kopi, dan teh di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, langsung saja kita mulai. Sejarah tanaman kopi. Sejarah budidaya penanaman kopi dan perdagangannya bermula dari Semenanjung Arab. Sepanjang abad 15 dan 16 kopi telah ditanam, dipanen, dan diperdagangkan untuk dikonsumsi di seluruh tanah Mesir, Syria, dan Turki. Dalam kurun waktu, Yemen merupakan penghasil utama kopi dan bangsa Arab dengan seksama menjaga perkebunan kopi yang makin bernilai. Kepopuleran kopi bisa jadi disebabkan oleh dua hal, yaitu karena memberikan efek bugar kepada tubuh dan sebagai pengganti minuman alkohol yang memang dilarang oleh Islam. Kopi pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1696 dari jenis kopi Arabica. Kopi ini masuk melalui Batavia yang sekarang Jakarta, yang dibawa oleh komandan pasukan Belanda yang bernama Adrian van Omen dari Malabar, India, yang kemudian ditanam dan dikembangkan di tempat yang sekarang dikenal dengan Pondok Kopi atau Jakarta Timur. Kemudian berkembang di sekitar Jakarta dan Jawa Barat, antara lain di Priangan, dan akhirnya melebar ke berbagai bagian kepulauan Indonesia seperti Sumatera, Bali, dan Sulawesi dan Timor. Selanjutnya, apa sih tanaman kopi itu? Tanaman kopi itu merupakan komoditas ekspor unggul yang dikembangkan di Indonesia karena mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi di pasaran dunia. Kopi mempunyai keunggulan bentuk yang cukup kuat, serta kopi mempunyai karakteristik cita rasa, aroma yang unik dan ekselen. Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi tidak hanya berperan penting sebagai sumber devisa negara, melainkan juga merupakan sumber penghasilan bagi tidak kurang dari 1 juta jiwa petani kopi di Indonesia. Setelah itu ada jenis-jenis kopi. Yang pertama ada kopi Arabica. Kopi Arabica ini merupakan jenis kopi yang paling disukai karena rasanya dinilai paling baik. Secara tumbuh jenis kopi ini disarankan untuk ditanam di ketinggian 1000 sampai 2100 meter mdpl. Arabica akan tumbuh optimal pada kisaran suhu 16 sampai 20 derajat Celcius. Secara tumbuh tanah jenis kopi ini disarankan pH tanahnya 5,5 sampai 6,5. Kandungan bahan organik minimal 2%. Kedalaman tanah efektif kurang dari 100 cm dan kemiringan tanah 40%. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kopi Arabica ini, yaitu kelebihannya memiliki rasa asam yang tidak dimiliki kopi lainnya. Aromanya wangi, sedap, mirip pencampuran antara bunga dan buah. Memiliki bodi atau rasa kental saat diserap di mulut. Kemudian rasa kopi Arabica ini lebih halus. Dan kopi Arabica ini memiliki kekurangan lebih susah dipelihara. Kemudian jumlah biji yang dihasilkan rendah dan butuh waktu 9 bulan untuk proses dari bunga dan sampai buah. Kadar kafein lebih sedikit dibandingkan kopi Robusta. Selanjutnya yaitu kopi Robusta. Kopi Robusta ini lebih toleran terhadap ketinggian lahan budidaya. Syarat tumbuh iklim jenis kopi ini tumbuh dengan baik dengan ketinggian 400 sampai 800 mdpl dengan suhu 21 sampai 24 derajat Celcius. Syarat tumbuh tanah jenis kopi ini disarankan pH tanahnya 5,5 sampai 6,5. Kandungan bahan organik minimal 2%. Kedalaman tanah efektif 100%, 100 cm dan kemiringan tanah 40%.
Adapun kelebihan dan kekurangan dari kopi Robusta ini yaitu memiliki kelebihan rasa lebih netral dan aroma lebih kuat. Kemudian jumlah biji yang dihasilkan tinggi. Kemudian warnanya bervariasi sesuai dengan cara pengolahan, memiliki rasa yang lebih seperti coklat. Adapun kekurangan dari kopi Robusta ini yaitu lebih rentan diserang hama. Kemudian memiliki tekstur yang lebih kasar dibandingkan kopi Arabica dan butuh waktu yang lebih lama untuk proses bunga sampai buah, yaitu 10 sampai 11 bulan. Kemudian yaitu jenis kopi Liberica. Jenis kopi ini bisa tumbuh dengan baik di dataran rendah, di mana Robusta dan Arabica tidak bisa tumbuh. Ukuran daun, percabangan dan tinggi pohon jenis kopi Liberica lebih besar daripada Arabica dan Robusta. Produktivitas jenis kopi Liberica ada pada kisaran 400 sampai 500 kg per hektar per tahun. Liberica dapat berbunga sepanjang tahun dan cabang primernya dapat bertahan lebih lama. Dalam satu buku bisa berbunga lebih dari satu kali. Di Indonesia jenis kopi ini ditanam di daerah Jawa dan Lampung. Kemudian ada jenis kopi Excelsa. Kopi ini bisa tumbuh dengan baik di dataran rendah mulai 0 sampai 750 mdpl. Selain itu, kopi Excelsa juga tahan terhadap suhu tinggi dan kekeringan. Pohon kopi Excelsa bisa menjulang hingga 20 meter, berbentuk daunnya besar dan lebar dengan warna hijau keabu-abuan. Memiliki buah lembut, bisa dikupas dengan mudah oleh tangan, dan kopi Excelsa memiliki produktivitas rata-rata 800 sampai 1.200 kg per hektar per tahun. Selanjutnya yaitu kita masuk cara budidaya tanaman kopi. Yang pertama ada stek sambung. Stek sambung ini dimana langkah awalnya adalah mempersiapkan bahan tanam yaitu batang bawah dan batang atas. Selain itu, peralatan yang disiapkan adalah pisau sebagai pemotong batang juga harus tersedia. Stek batang bawah ditanam terlebih dahulu selama kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Setelah tumbuh akar pada batang bawah, maka disiapkan bahan tanam batang atas. Setelah itu, stek sambung merupakan cara memperbanyak tanaman kopi dengan menyatukan antara batang atas dan batang bawah. Setelah selesai proses penyambungan, hasil sambung ditanam pada media tanah yang telah diletakkan pada polybag. Kemudian dari kebun sendiri, biji diambil dari pohon yang telah diketahui mutunya, pohon induk yang produktivitasnya cukup tinggi dan tahan terhadap hama. Kemudian bubuk buah maupun bubuk batang, atau dengan kata lain yang tahan terhadap hama dan penyakit. Sumber benih harus berasal dari kebun induk atau perusahaan yang telah ditunjuk. Umur bibit yaitu mulai dari 8 sampai 12 bulan. Kemudian tingginya itu mulai dari 20 sampai 40 cm dan jumlah minimal daun tuanya 5 sampai 7. Kemudian jumlah cabang primernya ada 1 dan diameter batangnya 5 sampai 6 cm. Kemudian ada bibit tanaman kopi asal dari kultur jaringan. Bahan yang digunakan adalah potongan daun kopi muda yang masih berwarna hijau, kemerahan atau hijau segar. Daun tersebut dipotong kecil-kecil berukuran kurang lebih 5 mm berbentuk segi 4 atau kotak. Potongan daun tadi ditanam dan di dalam cawan kecil yang berisi campuran bahan-bahan khusus yang telah dibuat dan diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan makanan dari potongan buah kopi tersebut. Kemudian campurkan bahan-bahan ini dinamakan yaitu media. Untuk membuat potongan daun mampu tumbuh dan berkembang, tentunya perlu beberapa perlakuan khusus agar dapat berhasil membentuk bibit yang sempurna. Perlakuan ini dilakukan di laboratorium. Selanjutnya yaitu persiapan biji kopi untuk bibit. Di antaranya yang pertama ada cara memilih dan memelihara biji kopi untuk bibit. Jika buah kopi yang memenuhi syarat kemudian dikerjakan sebagai berikut. Yang pertama, biji
Kelupas kulitnya diinjak-injak dengan kain, tetapi kulit tanduk tidak sampai lepas. Kemudian lender yang melekat dibersihkan dengan cara mencuci atau digosokkan ke permukaannya dengan abu dapur. Kemudian biji-biji yang sudah kering selanjutnya diadakan pemilihan yang kedua kalinya. Jika biji kopi itu hampa dan berbentuk jelek harus disortasi, tidak perlu disemaikan. Yang kedua adalah cara penyimpanan biji kopi. Biji-biji kopi yang telah dipilih dalam keadaan kering dapat terus disemaikan untuk menunggu musim persemaian yang tepat. Biji dapat disimpan untuk sementara waktu menghindari tempat hama bubuk atau memetikan bubuk yang mungkin ada. Maka biji kopi tersebut bisa dimasukkan dalam peti dengan jalan pada saat peti diberi lapisan kain yang diberi minyak terpenting dengan dosis 1 cc sampai 100 cc dan di atas kain pada lapisan biji setebal 5 cm. Kemudian ada lamanya penyimpanan biji kopi. Penyimpanan biji tidak boleh terlalu lama sebab jika terlalu lama daya tumbuhnya akan menurun atau akan habis sama sekali. Biji-biji kopi yang baru akan tumbuh 90-100%, sedang yang disimpan sekitar 6 bulan. Daya tumbuhnya 60-70%. Kemudian ada persemaian biji kopi. Persemaian biji kopi itu persyaratannya yaitu tanah sedapat mungkin dipilih yang agak datar, subur, dan banyak mengandung bung tanah. Kemudian dekat perumahan dan sumber air akan memudahkan pengamatan dan pemeliharaan pada musim kemarau, terutama dalam melakukan penyiraman. Ada pohon pelindung agar dapat menahan terik matahari dan percikan air hujan yang lebat sehingga merusakkan bibit. Kemudian ada perkecambahan biji kopi. Perkecambahan biji kopi ini semua biji dibenamkan pada lapisan pasir menghadap ke bawah, artinya bagian punggung di atas dan bagian perut menghadap ke bawah. Pembenahan dilakukan sedemikian rupa sehingga bagian teratas kelihatan rata dengan lapisan pasir. Biji dibenamkan secara berderet dalam satu baris. Jarak antar baris yang satu dengan yang lainnya yaitu 5 cm, sedangkan jarak biji dengan biji 2,5 cm dan setiap 1 meter bisa membuat 2.000 sampai 3.000 biji kopi. Hal ini sangat tergantung pada besar kecilnya biji dan jenisnya. Kemudian ada dederan bibit kopi. Dederan bibit kopi ini kecambah kopi yang dipindahkan dapat berupa serdadu atau soldati atau kepel atau kecambah yang kepingnya sudah membuka. Kecambah kopi yang dipindahkan persemaian harus dilakukan dengan sangat hati-hati supaya agar tidak rusak. Pemindahan ini tidak boleh dicabut, melainkan harus dicongkel dengan 9 sembuatu solet. Sebelum bibit dipindahkan ke persemaian harus diseleksi untuk perakarannya terlebih dahulu karena akar yang pertumbuhannya bengkok kurang baik, tanaman menjadi kerdil. Kemudian ada pengendalian hama. Yang pertama ada nematoda parasit yaitu Paratylenchus covea dan Rhabdopholus similis. Pengendaliannya itu disarankan menggunakan metode kimiawi seperti korbafuran atau tanaman tahan seperti klon BV961. Yang kedua adalah hama penggeret buah kopi yaitu Hypothenemus hamfe. Untuk pengendaliannya disarankan melakukan pengaturan naungan agar pertanaman tidak terlalu gelap atau penggunaan parasitoid Cephalonomia stephanoderis ataupun menggunakan tanaman yang masak serentak seperti USDA 762 untuk Arabica dan BP 234 dan BP 409. Kemudian ada kutu dompolan atau kutu putih
Coccus citri yang disarankan pengendaliannya dengan menggunakan naungan maupun cara kimia dengan insektisida Propoxur atau Poxindo 50 WP. Kemudian ada kutu hijau atau Coccus viridis atau kutu coklat Saesetia covea. Pengendaliannya disarankan dengan memelihara dan pemupukan yang berimbang atau cara kimia menggunakan tepung sipidol atau karbaril maupun penyemprotan insektisida Antio 330 NEC. Kemudian ada penggerek cabang atau Chilosandrus SPP yang dikendalikan dengan memotong cabang terserang, pemangkasan, dan membakar ranting-rantingnya. Kemudian ada penggerek batang merah atau Jeugera covea. Disarankan dikendalikan dengan memotong batang terserang maupun cara kimia dan biologis lainnya. Kemudian ada pengendalian penyakit. Yang pertama ada karat daun, dikendalikan dengan menanam tanaman tahan misal S795 serta pemangkasan dan pemupukan agar tanaman cukup kuat dan bugar serta menggunakan cara kimiawi dengan fungisida atau misal Cuprafit OB 21 dan lain-lain. Yang kemudian bercak daun, dikendalikan dengan memberikan naungan yang cukup tapi pertanaman tidak lembab serta cara kimia dengan menyemprotkan Bafistin 50 WP dan lain-lain. Kemudian ada jamur upas, dikendalikan dengan memotongkan batang sakit dan dibakar potongan-potongannya tersebut ataupun dengan pemberian fungisida yaitu dengan Calyxin RP dan lain-lain. Kemudian ada busuk buah dan busuk cabang, dikendalikan dengan memetik buah terserang dan buah tersebut dibakar atau dipendam ataupun cara kimia dengan memberikan fungisida Delsene MX 200 atau sejenisnya. Kemudian ada jamur akar coklat, dikendalikan dengan membongkar akar tanaman yang terserang lalu dibakar dan bekasnya tidak ditanami lagi minimal 2 tahun. Kemudian ada penyakit rebah batang, dikendalikan dengan pengaturan naungan agar cukup sinar matahari ataupun menyemprot pembibitan dengan Delsene MX 200. Demikianlah hasil presentasi saya tentang budidaya tanaman kopi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.